Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya ya dalam mata pelajaran Matematika Lintas Minat kelas 11 dengan materi trigonometri. Ya, materi ini pernah kalian pelajari di kelas 10 Matematika Wajib ya. Nah, ini adalah materi dasar untuk materi Matematika Lintas Minat di kelas 11 nanti yang materinya itu persamaan trigonometri. Sebelum masuk persamaan trigonometri, kalian harus mempelajari terlebih dahulu ya materi tentang trigonometri. Mari kita bahas satu persatu ya. Nah, dari pengertian trigonometri ya, trigonometri ya berasal dari bahasa Yunani ya, terdiri dari 3 kata ya. Yang pertama tri, kedua gonon atau gono ya, ketiga metri atau metron, di mana tri itu artinya 3 ya, gonon artinya sudut, metri artinya mengukur. Jadi secara bahasa trigonometri itu bisa diartikan mengukur 3 sudut. Nah, setelah ada secara bahasa, ada juga secara istilah. Secara istilah, pengertian trigonometri diartikan cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut dari segitiga. Jadi trigonometri adalah mempelajari panjang dan sudut dalam segitiga ya. Nah, ini adalah pengertian trigonometri ya. Ngerti ya? Kita lanjut. Trigonometri itu tidak jauh dari teorema atau teori Pitagoras. Nah, ada yang sudah tahu? Nah, kita ulas kembali ya. Teorema Pitagoras atau teori Pitagoras itu adalah ya teorema yang mempelajari tentang ya panjang pertama ya sama trigonometri dan sudut dari segitiga. Nah, dari Pitagoras ini segitiga siku-siku. Nah, yang di sini siku-siku ya. Nah, yang ini artinya berapa derajat? 90 derajat. Dimana dalam teorema Pitagoras ini harus ada sudut. Nah, di sini sudutnya sudut alfa ya. Dimana sudut alfa di sini dia memiliki sisi depan yaitu A, sisi samping yaitu C, sisi miring atau hipotenusa itu B ya. Nah, didapatkan dari teorema Pitagoras ini ya, rumusan dari teorema Pitagoras yaitu miring pangkat 2 atau hipotenusa pangkat 2 atau B pangkat 2 ya, sama dengan depan pangkat 2 ya ditambah samping pangkat 2 ya, atau kita singkat seperti ini, mi pangkat 2 sama dengan D pangkat 2 ditambah sa pangkat 2 ya. Ini adalah simpulan dari teorema Pitagoras. Lanjut, dari teorema Pitagoras kita dapatkan perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri ini menghasilkan apa? Kita dapat sin alfa, cos alfa, tan alfa, cosecant alfa, secant alfa atau dan kotangen alfa ya. Nah, ini kita dapat ini semua ya dengan rumusan sin alfa itu sama dengan D per mi, cos alfa itu sa per mi atau dibagi ya, tan alfa itu D per sa atau cosecant alfa itu sama dengan mi per D ya, cosecant alfa mi per sa, kotangen alfa sama dengan sa per D. Atau kita dapatkan juga rumus seperti ini ya. Sama saja untuk mendapatkan sin alfa, cos alfa, tan alfa, cosecant alfa, secant alfa, kotangen alfa ya. Nah, ada juga rumus seperti ini juga ya. Nih, seandainya nanti kalian tergantung datanya yang ada di soal atau di permasalahan. Nah, bisa kalian gunakan ketiga rumus ini untuk mendapatkan perbandingan trigonometri. Nah, untuk memperjelas materi teorema Pitagoras dan perbandingan trigonometri, kita buat contoh soal ya. Kita akan bahas contoh soalnya. Misalkan ada contoh soal seperti ini. Tentukan perbandingan trigonometri berikut ya dari segitiga ini. Lihat, segitiga ini segitiga siku-siku di mana yang diketahui itu sudutnya alfa dan sisi ini kalau ini nah yang nentuin depan itu menentukan depannya itu lihat kan alfa nih, di depan alfa itu 4, jadi ini namanya sisi depan. Nah, sisi sampingnya itu 3 dan miring atau hipotenusanya itu tidak diketahui ya. Nah, cara mengetahuinya gimana? Kita gunakan teorema Pitagoras. Nah, kita jawab ya. Kita jawab dimana kita ketahui terlebih dahulu data-data yang ada di soal. Mi-nya yang akan kita cari ya, karena di pertanyaan ini dia nggak ada mi-nya. Nanti kita akan cari menggunakan teorema Pitagoras.
D-nya ada di soal itu 4. Sa-nya itu 3. Mi pangkat 2 sama dengan D pangkat 2 plus Sa pangkat 2. Ini dapat dari mana? Dari teorema Pitagoras atau teori Pitagoras ya. Nah ini tinggal kita substitusi dari data yang di atas yang kita miliki dari soal ya. Mi-nya itu kita belum ketahui ya, akan kita cari. D-nya itu 4, jadi setelah kita substitusi di sini, jadi D-nya 4, terus karena rumus pangkat 2 jadi 4 pangkat 2, Sa-nya 3, jadi 3 pangkat 2. 4 pangkat 2 berapa? 16 ditambah 9. 9 dapat dari mana? 3 pangkat 2. Kemudian Mi pangkat 2-nya kita dapatkan 25 ya. 25. Nah, ini Mi-nya bukan. Nah, sedangkan di sini yang dimintanya Mi-nya saja. Nah, di sini Mi pangkat 2. Pangkat 2-nya kita hilangkan menjadi akar Mi sama dengan akar 25 sama dengan 5. Maka kita dapatkan miringnya atau hipotenusanya itu 5. Nah, karena pertanyaannya ditanyakannya perbandingan trigonometri, nah, setelah kita dapatkan semua data ini, maka kita dapatkan perbandingannya. Nah, kita punya Mi-nya 5, D-nya 4, Sa-nya 3. Maka kita dapatkan sin alfanya 4/5. D per Mi ya 4/5. Terus cos alfanya Sa per Mi 3/5. Kemudian tan alfanya D per Sa 4/3. Kemudian cosecant alfa Mi per D yaitu 5/4. Kita dapatkan secant alfanya itu Mi per Sa itu 5/3 ya. Kemudian kotangen alfa Sa per D sama dengan 3/4. Nah, soalnya sudah selesai, yang ditanyakan sudah diketahui, maka jawabannya ini ya, perbandingan trigonometrinya hasilnya ini. Ya, kita lanjut ya. Nah, setelah itu kita harus mempelajari perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa yang sudah tahu ya. Sudut-sudut istimewa itu ya bukan dari 0 sampai 90 saja yang ada itu 0 sampai 360 derajat. Tetapi, nah dari 120 derajat sampai 360 derajat bisa kita dapatkan dari sini saja ya. Asalkan kita menggunakan rumus-rumus sebelumnya ya, dari rumus perbandingan trigonometri. Maka nanti kita nggak usah hafal ini semua ya. Cukup kita hafal, nah perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa yang wajib kalian ketahui atau kalian hafal yang ini ya. Nah, dari 0 sampai 90 derajat, terus sin sampai tan ya. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Nah, ini rumusannya dari sudut-sudut istimewa. Ini kalian hafal. Nanti kalau kalian sudah hafal ini, hafal perbandingan trigonometri, kalian nggak usah ngapal dari 120 sampai 360. Dihafal nih semua nih, berapa hasilnya. Nah, cukup kalian ketahui rumus perbandingan trigonometri dan mengetahui sudut-sudut istimewanya yang ini aja ya, yang di kotak merah. Asalkan kalian harus hafal ini terlebih dahulu nih. Nah ya, nah yang hafal ini, nah pasti kalian bisa jawab sampai 360 derajat rumusan sin, cos, tan, cosecant, secant, dan kotangen ya. Nah dengan kuadran 1, kuadran 2 ya, di sini 2, di sini kuadran 3, kuadran 4 ya. Ini salah ketik ya. Nah, kuadran 4 ini 1, ini 2, ini 3, dan ini 4. Nah, di sini sinnya, sin itu ya, sin itu plus, cosecant itu plus, tan itu plus di kuadran 1. Kuadran itu apa? 1/4 dari lingkaran. Nah, ini lingkaran nih. 1/4 dari lingkaran itu namanya kuadran. Nah, dari sin di sini plus, cos di sini plus, tan di sini plus. Ya, atau kalian bisa lihat sini. Nah, sini plus semua tuh. Plus semua ya. Jadi di sini itu kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Nah, di sini kuadran ini min ya. Tuh, ada min di sini. Nah, kita dapatkan dari sini. Nah, di kuadran 2 yang plus itu sisanya sin, sisanya cos ya. Nah, nanti kalian lihat sini. Nah, balik lagi ya. Nah, yang plus itu sin tuh. Plus di kuadran 2 yang plus sin, yang min itu cos sama tan ya. Kemudian kita balik lagi ke sini ya. Di kuadran 3 yang plus itu tan. Sin sama cos itu min ya. Benar nggak? Nih kita lihat di tabel. Nah, yang plus itu tan ya. Nah, tuh tan plus, sisanya min. Nah,
Selanjutnya ya, kita lihat di kuadran 4. Kuadran 4 ya, ini kuadran 4 ya. Salah pengetikan ya. Yang plus itu cos, sisanya min. Coba kita lihat di tabel. Yang plus itu cos. Nah, cos plus ya. Sini min. Nah, itu adalah rujukan untuk kalian bisa mengetahui tabel sudut-sudut istimewa ya dari trigonometri. Nah, kalian harus hafal ini dan perbandingan trigonometri. Nanti kalian bisa tahu berapa nilai dari cos, sin, tan, derajat tertentu ya. Nah, kemudian dalam trigonometri kalian harus tahu identitas trigonometri. Identitas trigonometri ada banyak ya. Nah, ini ada seperti ini, kedua seperti ini. Nah, ini masih satu identitas dan cuma di otak-atik aja ya. Sin pangkat 2x sama dengan 1 dikurang cos pangkat 2 dari sini ya. Ini pindah ruas saja ya. Nah, kemudian dapat tan, ada tangen x. Nah, ini cuma kebalikan aja, kalau kotangan itu kebalikan dari tan kan. Nah, sini tan itu sin per cos. Di sini kotangan itu cos per sin. Ini identitas trigonometri. Terus second dapat dari sini ya, cos second ya, sama ya. Ya, sini. Kemudian nah ini semua identitas trigonometri ya. Kalian harus hafal ya. Nanti materi-materi selanjutnya kita menggunakan ini ya, identitas trigonometri. Nah, ini harus kalian ketahui, nanti banyak bolak-balik ke identitas trigonometri untuk menyelesaikan soal-soal. Setelah identitas trigonometri, ada rumus-rumus trigonometri. Ya. Ada rumus-rumus trigonometri itu ada 21 dan ini ada 10 terlebih dahulu ya. Ini rumus-rumus trigonometri. Nah, ini rumus jumlah selisih, nanti itu di bab 2 ya pembahasannya. Nah, ini rumusannya ya. Nah, ini cukup kalian ketahui dan hafal ya. Kemudian rumus-rumus trigonometri ada ini ya. Nah, sampai 21. Nah, ini ada rumus-rumus trigonometri dan identitas trigonometri yang tadi itu adalah rumusan-rumusan yang nanti akan kita pakai untuk pembelajaran-pembelajaran selanjutnya ya. Bagi yang memiliki modul, kalian lihat-lihat modulnya, kalian pelajari contoh-contoh soalnya ya. Kebanyakan materinya kalian sering bolak-balik ke rumus dan identitas trigonometri ya. Cukup sekian pembelajaran hari ini tentang matematika lintas minat, materi trigonometri ya. Untuk SMA 1 cabang Bungin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.